Papua adalah sebuah wilayah yang memang sangat penting di tengah situasi yang pandemi juga saat ini, dan di mana investasi yang begitu luas yang saat ini kami merasa sedang mengancam Papua, sehingga materi saya akan banyak berbicara soal sumber daya alam seperti yang diminta sama kawan-kawan panitia, dan juga bagaimana proses-proses yang sedang terjadi saat ini di Papua selama otonomi khusus. Ya, sebelumnya tadi mungkin Bang Sam sudah perkenalkan, nama saya Ari Rompas, saya Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dan saat ini sebenarnya saya lagi di Kalimantan juga, sebuah wilayah yang hampir sama pengrusakan investasi yang terjadi di Indonesia. Baik, saya coba share screen ya. Oke. Jadi seperti yang sampaikan, saya coba melihatkan sisi perjalanan di tanah Papua selama khusus. Yang kita tahu bahwa Papua dan Papua Nugini adalah hujan terluas di Asia saat ini, dan Papua memiliki keanekaragaman tertinggi ya, dan ada 400 kelompok etnis asli Malaysia, dan kami pahami bahwa tanah adalah mama bagi kawan-kawan di Papua, dan tentu bergantung pada sumber daya alam, tapi ada beberapa problem yang menjadi yang sedang dihadapi kawan di Papua soal masalah hak asasi manusia, pendidikan, bangunan, ekonomi, dan juga deforestasi. Jadi kalau kita melihat sebenarnya hutan di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang pulau besar sudah habis ya, dan saat ini sebenarnya hutan di Papua itu mewakili 46% dari hutan Indonesia. Jadi ini adalah satu kekayaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, termasuk juga kawan-kawan di Papua. Nah, ini tapi sayang Papua saat ini sudah dikepung dengan investasi-investasi skala luas, khususnya berbasis lahannya. Kalau kita lihat di sini logging ya, HPH ini mendominasi sebenarnya sejak dari dulu. Ya, tadi ini hutan di Indonesia, kemudian saya sampaikan sebenarnya peta-petanya, logging ya, sudah begitu besar, 5,8 juta hektar. Kemudian sawit ya, sudah menyebar di beberapa wilayah di Kalimantan, di Papua, itu ada 2,9 juta hektar. Dan beberapa titik-titik deforestasi itu terletak ya. Ini kelihatan betul di Papua Barat, di daerah Sorong, di yang paling besar ini banyak di selatan Papua, khususnya di Bovendigul dan Mapi dan Merauke. Jadi penghancuran hutan sedang berlangsung di wilayah-wilayah ini, dan tentu itu akan berdampak serius terhadap orang asli Papua dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah-wilayah ini. Nah, ini sebenarnya data-data dari laporan yang kami coba kumpulkan di Papua. Jadi perkebunan memang menjadi penyebab utama hilangnya hutan skala besar di tanah Papua, karena karakteristiknya memang dia menghancurkan hutan karena dia tumbuhan monokultur gitu. Jadi memang dia menggantikan hutan alam, kemudian menggantinya dengan pohon-pohon sawit. Jadi
sepanjang 2000 sampai 2019, misalnya sepanjang otonomi khusus itu sudah 168.000 hektar yang sudah terdeforestasi. Nah, juga di dalam izin-izin yang sudah dikeluarkan itu masih banyak yang kami lihat itu sebagai hutan alam ya. Jadi masih banyak sekali hutan alam. Jadi perlu dipertanyakan bagaimana hutan alam izin-izin diberikan meskipun di hutan alam itu diberikan. Nah, kita melihat bahwa saya coba bahwa kita berada pada krisis iklim di mana bencana meteorologi semakin mengancam, bahkan di beberapa penelitian menyebutkan bahwa Jakarta akan tenggelam karena dampak dari perubahan iklim, meningkatnya air laut itu akan berimplikasi pada wilayah-wilayah perkotaan yang di pesisir. Nah, ini tentu hutan menjadi sangat penting dalam konteks menjaga kestabilan iklim, sehingga jika investasi dibuka skala besar-besaran itu juga akan berdampak. Nah, bagaimana dengan di Papua? Kita ketahui kemampuan masyarakat adat untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim itu masih sangat rendah, sehingga jika perubahan iklim ini terjadi, dampaknya juga akan berimplikasi kepada masyarakat adat yang hidup di Papua. Nah, ini menjadi sangat penting sebenarnya dari penelitian kami. Dari semua deforestasi atau pengundulan hutan di Papua, ini kendali oligarki ya, itu sangat tinggi. Jadi kalau kita mempertanyakan siapa yang mendapatkan keuntungan dari pengerukan sumber daya alam di Papua, ini ada nama-nama kebanyakan taipan dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Misalnya Korindo, dia memiliki 4 perusahaan gitu yang sudah 40.000 hektar melakukan deforestasi. Juga ada Ganda Group ya, Martua Sitorus dan keluarga, ada Peter Sondak gitu. Jadi nama-nama orang-orang terkaya yang memiliki bisnis di perkebunan sawit ini mendapatkan keuntungan dari kerusakan yang terjadi di Papua. Di sini misalnya juga ada Salim Group, kemudian ada Legal Agri ya. Jadi nama-nama ini termasuk juga korporat yang berada di luar Indonesia gitu. Termasuk dari misalnya Hayat Sail Anam Group, itu dia berasal dari Uni Emirat Arab gitu, yang memiliki konsesi di Papua Selatan, khususnya di Bovendigul. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan yang kemudian memberikan izin pelepasan kawasan hutan secara serampangan ya. Jadi kalau kita melihat ada 2 menteri misalnya dalam periode ini, Zulkifli Hasan ini memiliki jejak yang cukup panjang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Bahkan proses-proses pelepasan kawasan hutan itu diberikan pada saat 1 hari dia akan meninggalkan jabatan dia di Kementerian Kehutanan. Begitu juga Ibu Siti Nurbaya yang mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan izin, tapi temuan kami juga itu perizinan masih tetap dikeluarkan meski pada kebijakan moratorium hutan dan moratorium sawit sedang berlangsung. Jadi ini nama-nama perusahaan yang dilepaskan gitu dan tahun-tahunnya, tapi memang kebanyakan mereka mencoba menggunakan instrumen hukum untuk mengakali supaya mereka tidak melanggar. Nah, dari semua ini sebenarnya Greenpeace melihat temuan kami yang diterbitkan melalui satu kajian yang mendalam yang kami beri judul Stop Baku Tipu, Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. Kami menemukan nama-nama yang diduga berkaitan dengan perizinan di Papua yang merupakan persilangan
tingkat tinggi antara kepentingan bisnis, politisi nasional terkemuka dan pejabat termasuk anggota DPR, mantan menteri, anggota partai politik yang berpengaruh, bahkan perwira tinggi, khususnya selama fase sebelum operasional ketika perusahaan mengurus izin dari pemerintah. Jadi mereka mencoba menggunakan kedudukan mereka untuk mengakali semua proses-proses perizinan dalam proses pengurusan izin dari pemerintah. Nah, ini salah satu temuan kami, bagaimana sebenarnya salah satu perusahaan gitu, tambang di Provinsi Papua yang disebut oleh PT Madinah Kuratain, itu anak perusahaan pertambangan Australia, Wheatwitz Mining, itu pemegang konsesi pertambangan di Dageo di Sungai Darewo, di Paniai. Nah, Wheatwitz Mining ini menandatangani perjanjian dengan PT Tambang Raya Sejahtera yang mengakuisisi 30% saham PT Madinah Kuratain, dan PT TRS adalah bagian dari Toba Senjata Group milik Intan Jenderal dan saat ini sedang menjabat sebagai menteri ya. Nah, ini kelihatan betul sebenarnya statement yang dipublikasikan oleh dalam laporan tahunan Wheatwitz Mining itu tahun 2017 itu menyebutkan, jadi TRS ini sangat pengalaman dalam mendapatkan hasil dalam sistem yang seringkali membingungkan dan tidak jelas bagi orang asing. Sebagai bagian dari grup Toba, TRS juga memiliki akses ke berbagai keahlian di lingkungan Toba serta koneksi ke pembuat keputusan dalam pemerintahan dan penegak hukum. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa secara nyata Wheatwitz Mining ini menggunakan kedudukan secara politik maupun pemerintahan untuk dapat keuntungan dalam proses-proses perizinan tambang yang berkaitan dengan PT Madinah Kuratain. Nah, selanjutnya juga kami next. Ya, ini juga salah satu temuan kami. Jadi kami juga melakukan penelitian khusus untuk di perkebunan. Jadi beberapa politisi dan mantan pejabat itu namanya tertera dalam AHU perusahaan. Ini khususnya yang kita ketahui izin-izin sawit yang ada di Bovendigul ya. Ini yang kita kenal sebagai proyek tanah merah. Jadi di sini ada jelas itu ada namanya, kemudian kaitan politik dan keterlibatannya dalam proses-proses ini. Jadi kami mengidentifikasi melalui AHU, mereka berperan sebagai komisaris, dan nama-nama ini jelas ya, ada anggota politisi, ada mantan Kapolri, juga terkoneksi dengan partai-partai, ada bekas jenderal kepolisian. Jadi tadi menyebutkan bahwa sebenarnya ada diindikasikan ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh mantan pejabat, termasuk mantan militer dan kepolisian dalam proses-proses perizinan di Papua. Ya, jadi juga Greenpeace juga menemukan banyak sekali spekulan izin ya, mendapatkan koneksi tanpa terdeteksi. Jadi dalam laporan ini kami menyelidiki pemilikan 32 konsesi yang telah diberikan pelepasan kawasan hutan sejak tahun 2010. Jadi sebenarnya hanya 13% hanya 13 perusahaan atau 14% adalah perusahaan atau individu dengan latar belakang industri perkebunan. Jadi sebenarnya loophole sini atau peluang-peluang ini digunakan oleh broker-broker untuk memperjualbelikan perizinan. Padahal kita tahu izin-izin itu memang gaya juga di mana masyarakat hidup di sana. Jadi kita temukan misalnya di Naragut itu diperjualbelikan. Kemudian juga ada perusahaan Pusaka Agro Senjata Group itu tidak memiliki
background terkait perkebunan, Mega Machindo Group, kemudian Kim Namku gitu, yang banyak sebenarnya laporan-laporan yang kemudian menyebutkan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari proses-proses perizinan. Jadi mereka mengurus perizinan di tingkat tapak, tapi kemudian mereka menjual. Nah, menarik sebenarnya apa yang terjadi di Papua Barat, kemudian termasuk bekerja dengan KPK gitu, itu menerbitkan laporan dari evaluasi perizinan perkebunan, dan itu sudah mendorong dicabutnya sekitar 14 izin ya. Tapi saat ini kita ketahui Bupati Sorong malah digugat oleh perusahaan-perusahaan, termasuk menggunakan argumentasi soal Omnibus Law. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan dari proses-proses ini, tapi perusahaan-perusahaan itu kemudian menuntut balik kepada Bupati Sorong yang tentu saja ini akan bertentangan dengan hak masyarakat. Nah, ini kami melihat ini koneksinya sebenarnya secara tidak langsung berhubungan dengan otonomi khusus, bahwa banyak regulasi-regulasi yang gagal mengatur karena kita ketahui bahwa relasi antara oligarki itu sangat terlibat dalam industri sumber daya alam dengan koneksi mereka terhadap pengambilan kebijakan, tidak juga hanya menghasilkan perusahaan individu yang mendapatkan untung, tapi mengeksploitasi kelemahan dalam sistem regulasi. Ini adalah salah satu cara-cara bagaimana oligarki mempengaruhi regulasi-regulasi, dan dia membuat tidak efektif gitu. Banyak peraturan-peraturan yang mengatur hak lahan, hutan, dan pertanian telah dirancang, tapi kadang disengaja sedemikian rupa sehingga membuka ruang dibentuk membuka ruang ketidakadilan dan koruptif itu terjadi pada norma-norma dalam undang-undang. Jadi ini menjadi sangat penting juga, nanti mungkin kita bahas kepada Omnibus Law, bagaimana Omnibus Law itu menjadi satu kebijakan yang justru bertentangan juga dengan prinsip-prinsip otonomi khusus itu sendiri. Nah, banyak ketidakjelasan ini memperbesar kemungkinan perusahaan beroperasi secara pseudo ilegal ya. Jadi dalam banyak kasus, jadi meskipun perusahaan itu mungkin memiliki semua izin, tapi proses perizinan itu diperoleh dengan cara-cara manipulasi dan tidak memenuhi prasyarat-prasyarat. Jadi ini yang kemudian dikategorikan sebagai pseudo legal gitu. Baik. Nah, ini menjadi sangat penting bagaimana proses perizinan itu gagal melindungi hak-hak masyarakat adat Papua. Meskipun kita ketahui bahwa tanah Papua hak wilayah dipegang secara kolektif oleh marga gitu, bukan kepada individu-individu. Hak-hak wilayah tersebut sebenarnya sudah masuk dalam konstitusi Indonesia dan juga Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, tapi sayangnya memang perusahaan-perusahaan perkebunan ini menggunakan untuk memperoleh tanah itu melakukan negosiasi dengan pemilik tanah yang diatur dalam regulasi. Ada banyak regulasi-regulasi turunan sebenarnya termasuk undang-undang tentang perkebunan itu mensyaratkan bahwa harus ada persetujuan dari masyarakat wilayah atau masyarakat adat dalam proses-proses perizinan. Tapi pada praktek yang kami temukan di beberapa kasus itu dimanipulasi ya, bahkan diabaikan secara jelas. Nah, perusahaan-perusahaan itu lain sebenarnya persetujuan masyarakat adat yang itu sangat syarat dengan manipulasi. Ada riset satu khusus yang juga kami lakukan di beberapa tempat di Papua, itu menunjukkan bagaimana modus-modus tipu-tipu yang dilakukan oleh korporasi-korporasi, termasuk aparat untuk mendapatkan atau masyarakat melepaskan tanahnya. Nah, di sini sebenarnya ya, kalau kita lihat dalam konteks regulasi, dalam perizinan itu ada beberapa izin dari semua tahapan itu memastikan sebenarnya keterlibatan masyarakat. Misalnya izin lokasi,
Kepala Kantor Pertanian setempat melakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak sebelum izin dikeluarkan. Itu juga menginformasi mereka tentang rencana perusahaan perkebunan, wilayah yang diperkirakan akan terkena dampak, dan proses pembebasan tanah, kompensasi, dan juga resolusi konflik. Tapi dalam praktek-prakteknya itu tidak dilakukan. AMDAL dan izin lingkungan, ini instrumen di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu menyatakan bahwa masyarakat yang terkena dampak itu sebagai prasyarat penting dalam proses AMDAL dan juga mendapatkan izin lingkungan. Tapi misalnya di wilayah-wilayah dan izin-izin yang kami temukan, bahkan tidak ada AMDAL, dia sudah dapat izin-izin lainnya gitu. Jadi proses-proses konsultasi di masyarakat itu sering diabaikan, dan ini menjadi sangat penting sebenarnya bagaimana perizinan-perizinan di perkebunan itu manipulasi, meskipun ada aturan-aturan yang mengatur itu. Pelepasan kawasan hutan, seperti yang saya sampaikan tadi, dua menteri itu, Menteri Zulkifli Hasan dan Menteri Siti Nurbaya itu mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan terus berlangsung, tapi concern terhadap hak-hak masyarakat adat itu juga diabaikan. Jadi bahkan misalnya dalam konteks pelepasan kawasan hutan ini, kita melihat ada 13 regulasi yang dirubah-rubah itu sejak 193 tahun 93, dan bahkan kita bingung bagaimana melihat mengikuti proses-proses kebijakan terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Dan apalagi masyarakat ya, ini yang kita sebut sebenarnya tadi praktek-praktek oligarki mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, izin usaha perkebunan juga, itu pejabat yang berwenang menerbitkan IUP dilarang memberikan izin atas tanah ulayat, dan perusahaan dilarang beroperasi di atas tanah tersebut kecuali telah dicapai kesepakatan. Ini jelas sebenarnya, tapi dalam prakteknya selalu diabaikan. Hak guna usaha juga. Nah, jadi hak guna usaha ini adalah salah satu hal yang paling penting, karena ini bicara soal hak menguasai tanah gitu, di mana perusahaan-perusahaan justru mendapatkan HGU itu tidak melalui proses. Greenpeace sebenarnya juga sudah menang ya di pengadilan gitu, di pengadilan tentang usaha negara, untuk membuka HGU di Papua. Tapi sampai saat ini itu tidak diberikan. Jadi sebenarnya apa yang disembunyikan oleh pemerintah. Bahkan di dalam persidangan mereka bilang HGU di Papua nggak boleh dibuka. Kenapa? Karena bahasanya ada kelompok separatis yang mau menggunakan itu. Itu sama sekali argumentasi yang tidak masuk akal ya. Justru sebenarnya ketika mereka membuka, partisipasi rakyat itu atau masyarakat adat itu menjadi sangat krusial. Tapi HGU sampai saat ini tidak pernah dibuka, sehingga itu menjadi ruang yang gelap yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor-aktor oligarki, termasuk juga dengan para pemain broker tanah. Nah, di sini sebenarnya jelas ya, kalau di Undang-Undang Otonomi Khusus sebelumnya itu menekankan hal penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga dan masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Nah, kata musyawarah ini yang kemudian sering dimanipulasi. Meskipun di pasal otonomi khusus ini sudah jelas. Nah, butuh ada pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik sebenarnya dalam konteks bagaimana otonomi daerah, otonomi khusus itu dijalankan, sehingga kemudian hak-hak masyarakat adat, hak-hak masyarakat hukum adat dan orang asli Papua ini bisa terpenuhi dan bisa dilindungi melalui otonomi khusus. Nah, yang kami temui sebenarnya ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, misalnya terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat. Itu tahun 2008, itu pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan peraturan daerah untuk mengimplementasikan klausul ya dari Undang-Undang Otonomi Khusus tentang hak adat. Jadi sudah ada peraturan khusus Provinsi Papua tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian ada peraturan daerah khusus Provinsi Papua tentang hak layak masyarakat adat dan pengerorangan.
sebenarnya peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan setelah ada keputusan yang dikeluarkan, masyarakat adat dapat bernegosiasi dengan pihak ketiga yang ingin menggunakan tanahnya. Jadi sudah ada aturan yang kemudian mengatur itu, tapi pertanyaannya bagaimana mengimplementasikannya. Ini menjadi sangat penting sebenarnya, implementasi otonomi khusus ini bisa benar-benar bermanfaat bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat. Nah, juga sebenarnya ada mekanisme serupa secara nasional ya terkait dengan putusan MK 35 atas gugatan Undang-Undang Kehutanan, itu menegaskan sebenarnya hutan adat bukan lagi sebagai hutan negara. Ada beberapa peraturan terkait termasuk tentang perizinan dan pelepasan kawasan hutan dimodifikasi untuk mengakui hak adat, tetapi hanya untuk kasus-kasus di mana kepemilikan tradisional atau hak adat itu telah dipetakan dan diakui melalui peraturan daerah. Ini menjadi satu hal yang juga sangat kontradiktif ya, karena sesungguhnya ada aturan-aturan yang sudah mengatur dalam konteks otonomi khusus, tapi dalam penerapan putusan MK 35 ini masih gagap dilakukan gitu. Jadi harus ada keputusan bupati untuk pengakuan hak masyarakat adat. Tapi sayangnya sampai saat ini hak masyarakat adat di Papua itu belum ada satupun yang mengeluarkan atau diakui hak-hak adatnya, khususnya hutan adat ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang ada di sana terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat selama proses otonomi khusus yang belum tercapai juga. Nah, ini yang saya sebutkan sebenarnya ada satu riset khusus yang kami lakukan juga di Papua gitu. Jadi secara nasional kami melihat bahwa praktik state capture corruption, jadi korupsi dengan menyandera negara, itu menjadi modus yang paling utama gitu. Seperti yang saya sampaikan, bagaimana perubahan kebijakan diubah, kepentingan-kepentingan untuk melemahkan instrumen hukum ini menjadi sangat kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk perizinan di Indonesia, termasuk di Papua. Nah, kedua adalah modus praktik manipulasi dan penipuan atas nama representasi, kesepakatan suara masyarakat adat lokal maupun tempatan. Nah, ini tadi presentasi dan manipulasi ini sering dilakukan. Dan yang ketiga, jika tidak ada kesepakatan juga digunakan tekanan ya, yang kerap berujung pada tindakan kekerasan. Bahwa kita lihat di beberapa tempat di Papua yang berkaitan dengan sumber daya alam, aparat juga ikut terlibat dalam proses-proses konflik gitu. Jadi sehingga akan memperkeruh situasi ketika aparat yang diturunkan itu juga ikut ambil bagian dalam proses-proses konflik. Nah, jadi banyak sekali juga obral janji palsu sebagai jalan mempermudah pelepasan paksa tanah adat. Kalau juga upaya-upaya janji-janji palsu banyak sekali juga terjadi. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan di mana masyarakat adat Papua tidak mendapatkan informasi yang tepat. Kemudian janji-janji palsu ini sangat mudah sekali dijalankan oleh korporasi-korporasi nakal gitu. Nah, memang ini menjadi secara umum mencipta suatu suasana dan ruang remang-remang yang menyuburkan praktik koruptif itu, dan pada giliran berikutnya kondisi korupsi ini menjadi legitimasi bagi proses eksekusi dan marginalisasi masyarakat adat sekitar perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat. Ini menjadi sangat penting karena dia akan menjadi climate atau sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan gitu. Nah, apa yang kami temukan sebenarnya, termasuk misalnya dalam konteks penanganan isu-isu korupsi dalam sumber daya alam. Jadi kalau undang-undang anti korupsi juga tidak bisa menjangkau sebenarnya hak-hak masyarakat
apabila yang hilang itu tanah adatnya, rusaknya ekosistem hutan, sungai, danau, sabuk, lembah, bukit, tanah dan lain-lain, itu juga akan hilang sesuatu yang melekat di dalamnya, seperti sistem nilai, tradisi, ritual, tembang lagu, bahasa, dan bahkan totem di wilayah-wilayah sakral, itu akan hilang. Jadi itu tidak bisa dikonversi dengan nilai-nilai ekonomi gitu. Jadi ada sesuatu yang hilang jika kemudian proses-proses ini terjadi di wilayah Papua. Jadi bahkan undang-undang anti korupsi yang kemudian menjadi salah satu instrumen hukum yang bisa menjerat korupsi di sumber daya alam ini tidak mampu sebenarnya menjawab jika yang hilang itu bahkan pada nilai-nilai yang paling sakral di masyarakat adat dan orang asli Papua. Nah ini mungkin yang paling penting juga bagaimana Omnibus Law versi otonomi khusus ini yang kita ketahui didesain untuk mempercepat investasi. Kita ketahui panitia tim kerja berasal dari pengusaha, dibahas dan disahkan oleh DPR RI yang sebagian besar itu terafiliasi ke bisnis, hampir 43% anggota DPR itu terafiliasi ke bisnis. Nah, yang paling menyakitkan juga banyak sekali penolakan, tapi mereka memanfaatkan situasi COVID untuk mensahkan undang-undang cilaka ini. Kemudian di dalam konteks tadi yang saya bahas, belum ada Omnibus Law saja sudah sangat parah kerusakannya. Nah, pelemahan-pelemahan prosedur perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat ini akan sangat terpengaruh dengan Omnibus Law. Jadi memperlemah proses AMDAL, tadi saya sampaikan bahwa banyak AMDAL tipu-tipu yang dilakukan, kemudian juga menghapus izin lingkungan yang itu menghilangkan kesempatan bagi masyarakat yang terdampak untuk menggugat kebijakan-kebijakan atau izin yang berdampak pada hak-hak mereka, itu menghapus prinsip tanggung jawab mutlak, jadi atas kerusakan lingkungan dan kebakaran. Sangat susah sekali misalnya perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran, yang kita ketahui misalnya yang salah satunya Korindo gitu yang melakukan pembakaran hutan yang dari 2013, itu akan sangat susah lagi untuk ditindak secara hukum. Pembentukan lembaga pemerintah pusat yang baru, termasuk lembaga bank tanah, ini juga akan memperparah kerusakan perampasan hak-hak masyarakat adat di wilayah Papua. Juga pengampunan bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas dalam kawasan hutan. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya keuntungan-keuntungan yang didapatkan dan prediksi dampak bagi masyarakat adat dan orang asli Papua dalam konteks Omnibus Law. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah, tadi juga di yang ketiga ini Omnibus Law tidak memuat ketentuan yang mengakui adanya undang-undang yang memberikan status otonomi khusus kepada Papua dan Aceh. Jadi di Omnibus Law itu nggak menyinggung sebenarnya, bahkan mengkebiri ya. Misalnya mengurangi banyak kewenangan pengambilan keputusan seputar perizinan dari pemerintah daerah dan menaiknya ke pusat. Jadi perizinan-perizinan ini banyak kemudian dikontrol oleh pusat. Jadi kemudian dapat menghambat upaya pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk mengejar strategi pembangunan yang melindungi hak masyarakat adat. Jadi misalnya otonomi khusus dalam regulasi untuk melindungi hak masyarakat adat ini akan terhambat ya dengan pelaksanaan Omnibus Law. Nah, sentralisasi kekuasaan itu dapat memburu korupsi. Jadi kita ingat waktu zaman Soeharto bagaimana kemudian sentralisasi kekuasaan itu dilakukan dan menumbuhkan kroni-kroni terhadap kelompok-kelompok ya, itu akan terjadi lagi. Jadi banyak prosedur-prosedur perizinan yang dipermudah dan itu mengabaikan prasyarat lingkungan dan sosial yang ketat ya, serta kurangnya transparansi. Ini akan sangat sulit sekali bagi masyarakat adat Papua dalam ketika Omnibus Law ini dijalankan. Meskipun misalnya ada otonomi khusus yang sudah ada, itu akan sangat sulit untuk memperjuangkan hak
masyarakat adat dan juga orang asli Papua ketika undang-undang ini dijalankan. Nah, saya kira ini mungkin ya pandangan umum, mungkin tidak bisa dibilang rekomendasi sebenarnya. Jadi kalau kami melihat bahwa selama pelaksanaan otonomi khusus di Papua, pengelolaan sumber daya alam dan proses perizinan belum menempatkan masyarakat adat dan orang asli Papua sebagai pemilik tanah ulayat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan di Papua. Otonomi khusus yang baru tidak menjamin dan menetapkan masyarakat adat orang asli Papua sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam, karena hanya dirubah pada pasal-pasal soal alokasi dana, bahkan tadi juga misalnya penambahan pasal tentang presentasi dana alokasi umum sebesar 2,25% tidak menjamin hak-hak masyarakat adat atau orang asli Papua bisa terpenuhi, karena ditambahnya dana tersebut itu tidak diikuti dengan kapasitas dan perbaikan-perbaikan pada tata pemerintahan yang baik, itu justru akan menjadi bencana baru gitu. Nah, opsi untuk melakukan pemekaran wilayah juga akan memperluas investasi dan perizinan di sektor sumber daya alam yang akan merusak lingkungan dan memicu konflik baru, karena salah satu pasal juga dalam otonomi khusus itu memberikan opsi untuk melakukan pemekaran wilayah. Jadi itu akan menjadi alat untuk memecah persatuan, sehingga kemudian investasi ini akan sangat mudah untuk masuk dan merampas ruang hidup orang asli Papua dan masyarakat adat di sini. Nah, salah satu yang menjadi sangat penting juga melakukan evaluasi perizinan di sektor sumber daya alam. Ini bisa kita gunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, tentu dengan salah satu contoh yang dilakukan sama Bupati Sorong, meskipun ada gugatan-gugatan balik dari pengusaha, tapi kalau dukungan masyarakat itu menjadi sangat kuat, sehingga kemudian kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul berpihak pada masyarakat adat dan juga orang asli Papua. Itu menjadi sangat penting, bisa menggunakan kewenangan dalam melakukan evaluasi perizinan, sehingga menempatkan kembali masyarakat adat sebagai pihak yang paling utama untuk mendapatkan atau pihak yang paling utama untuk didengar, termasuk untuk menentukan model-model pembangunan yang tidak merampas hak-hak masyarakat adat dan merusak lingkungan. Termasuk seharusnya membangun resolusi konflik yang adil dan setara, karena konflik-konflik yang sudah ada seharusnya itu harus diselesaikan, jangan dibiarkan gitu. Karena jika dibiarkan, itu akan menjadi luka yang dalam, itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih parah di kedepan hari. Saya kira itu kawan-kawan presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, atau mudah-mudahan presentasi ini bisa memberikan gambaran dan juga memberikan masukan atau pandangan terkait dengan implementasi otonomi khusus yang sudah terjadi dan juga ke depan.